Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Siswa-siswi kelas 6 MI Al-Husna. Bapak berharap semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian pembahasan materi tentang surah Ad-Duha. Jadi pelajaran kita hari ini, mata pelajarannya Al-Quran Hadis, materinya adalah surah Ad-Duha. Baik anak-anakku sekalian, diperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan sekilas tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha termasuk golongan surah Makkiyah. Seperti yang anak-anakku sekalian ketahui bahwa golongan surah itu ada dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surah-surah yang Allah turunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surah Ad-Duha ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Oleh karena itu termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Jadi dalam surah Ad-Duha ayatnya terdapat 11 ayat, dan termasuk kalau di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ini termasuk juz yang ke-30. Surah Ad-Duha merupakan surah yang ke-93 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apabila anak-anak membaca kemudian melihat-lihat isi Al-Quran, maka nanti pada urutan yang ke-93 terdapat surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini diturunkan setelah surah Al-Fajr. Sedangkan arti dari surah Ad-Duha itu adalah waktu duha. Itu anak-anakku sekilas tentang surah Ad-Duha. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian simak bacaan ayat-ayat surah Ad-Duha yang akan nanti Bapak bacakan, ayat 1 sampai ayat 6. Kalian simak dengan benar, kalian amati. Nah, kemudian nanti tugas kalian hari ini adalah kalian rekam suara kalian dalam bentuk voice note. Nanti hasilnya kalian kirim ke nomor WA Bapak yang ada pada slide urutan ke-6 di bawah ini. Nanti ada nomor WA Bapak, di situ kalian kirim hasil rekaman kalian, dan jangan lupa sebutkan nama kalian dengan lengkap dan juga kelas kalian belajar. Baik anak-anakku sekalian, disimak bacaan surah Ad-Duha yang akan Bapak bacakan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
Sadaqallahul azim. Demikian anak-anak bacaan ayat-ayat surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 6. Nah, nanti tugas kalian jangan lupa baca pula surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 6 dalam bentuk voice note, kirim ke nomor WA Bapak. Untuk selanjutnya perhatikan terjemah daripada surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 6. Terjemah yang pertama ayat 1 yaitu demi waktu duha, dan ayat kedua dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, ayat 1 sampai ayat 2 ini merupakan sumpah Allah dalam bentuk waktu. Jadi Allah bersumpah mengatasnamakan waktu. Kenapa? Karena waktu itu begitu amat penting bagi kehidupan manusia. Kemudian ayat ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat yang ketiga ini itu berkaitan dengan ejekan orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah lama tidak menerima wahyu. Jadi anggapan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu Rasulullah sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka Allah jawab dengan turunnya surah Ad-Duha ayat ketiga. Kemudian ayat yang keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ini menjelaskan tentang bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, dengan syarat kalau di dunianya ini kita memperbanyak amal ibadah. Kemudian ayat yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, ini berkaitan dengan dakwah Rasulullah. Ketika dakwah, awal-awal Rasulullah berdakwah itu banyak ejekan, banyak hinaan. Bahkan Rasulullah sempat dikucilkan, dijauhi karena berdakwah. Tapi pada akhirnya kemudian Islam tersebar ke penjuru dunia. Dan juga berkaitan dengan amal ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala, dan pahala tersebut akan kita nikmati nanti di alam akhirat. Ayat yang ke-6, anak-anakku sekalian, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Nah, ini berkaitan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah dari kecil bahkan sebelum lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Lalu siapa yang melindungi beliau? Yang melindungi Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anak siswa-siswi kelas 6 MI Al-Husna, semoga materi yang Bapak sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga kita dapat mengamalkan apa yang kita pahami dari apa yang sudah kita pelajari. Demikian dari Bapak. Jangan lupa tugas kalian buat rekaman dalam bentuk voice note, kemudian kirim ke nomor WA Bapak. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.